Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la'alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita duduk di majlis ilmu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirahnya, dan dimudahkan kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai ucapan Ibnu Zaid tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala yang dilakukan oleh seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kecil apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang berbuat dosa besar dan ketika belum bertaubat kepada Allah, maka ketentuannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia, Allah kasih rahmat dia. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah akan lemparkan dia ke dalam sa'ir neraka. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari penjelasan Syekh Abdul Abbad, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menerangkan ucapan Ibnu Zaid Al-Qayrawani. Dan kita telah bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwasanya setiap manusia, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Setiap kita pasti memiliki kesalahan dan dosa. Dan ini memang sifat manusia. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sedangkan orang-orang yang terbaik ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah menyebutkan Allah itu Maha penerima taubat. Dan disebutkan di sini bahwasanya wali taubatin nasuh syurutun thalathatun. Seorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, ada 3 syaratnya. Syarat untuk taubat nasuha, 3 syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah an yuqli'a 'anil dzanbi bi an yatrukahu wa yabta'ida anhu. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka dia harus tinggalkan perbuatan dosa dan berusaha menjauhi dosa tersebut. Ditinggalkan. Ada orang yang mau taubat dari perbuatan keburukan, maka dia harus tinggalkan perbuatan keburukan tersebut dan berusaha untuk menjauh dari perbuatan tersebut. Bahkan dia menghindarkan diri dari wasilah yang akan menghantarkan dia terhadap perbuatan dosa tersebut. Dia meninggalkan. Apabila ada sarana untuk berbuat kemaksiatan sebagaimana biasanya, maka wasilah itu pun harus dia tinggalkan. Ini syarat yang pertama. Seorang kalau mau benar-benar taubat, bukan taubat sambel, pedes-pedes tobat, besoknya nyantep lagi sambel lagi. Tobat, aku tobat pedas, besoknya makan ndak lemak, kalau ndak katik sambal, makan lagi. Berarti
dia belum sempurna taubat nasuhannya. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan sarana dia makan sambal. Seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan taubat nasuha kalau dia tidak meninggalkan sarana untuk dia melakukan kemaksiatan. Makanya sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pembunuh berdarah dingin, orang yang telah membunuh 99 orang dan digenapkan 100 orang, ya, maka apa nasihat orang bijak pada zaman itu? Ya, dia mengatakan, engkau tinggalkan daerahmu, karena daerahmu adalah daerah yang buruk. Engkau harus tinggalkan daerahmu dan pindah ke daerah yang banyak orang baiknya. Ini adalah sebuah sarana, di mana kalau dia masih tinggal di daerah yang buruk tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dia pasti akan membunuh berulang kali lagi. Ya. Ini syarat yang pertama. Orang yang mau taubat kepada Allah, maka dia tinggalkan kemaksiatan tersebut dan sarana untuk menuju kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah an yandima ala ma madha min fi'li dzanbi, adanya penyesalan. Orang taubat, kenapa dia bertaubat? Ya karena dia nyesel. Kalau tidak ada penyesalan di dalam jiwanya, ya berarti dia tidak taubat. Ya. Seorang melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim, kesalahan ini menjadikan aku jauh dari Allah, maka ya harus ada penyesalan dalam hatinya. Astagfirullahaladzim, saya melakukan kesalahan yang besar. Ya. Nyesel. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ya ditanya, kamu nyesel tidak melakukan ini? Tidak. Loh, berarti tidak taubat dia. Ya, tidak taubat. Bagaimana dia mau meninggalkan sementara dia tidak menyadari itu adalah kesalahan? Dan banyak di antara manusia, ya, orang yang melakukan kesalahan tapi dia anggap itu bukan kesalahan. Sehingga apa? Sehingga susah baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang melakukan kesalahan, orang melakukan dosa, tapi dia tidak tahu kalau dia itu melakukan sebuah dosa, sehingga ketika diajak untuk bertaubat, mana mau dia? Sehingga apa kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, bahwasanya bid'ah, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, perbuatan bid'ah lebih disenangi oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat itu orang awam pun tahu kalau ini maksiat. Sehingga apa? Sehingga dia bisa untuk diajak taubat. Ya, ada orang yang suka membunuh, suka berzina. Semua orang tahu, dari semua agama pun tahu bahwasanya zina, membunuh ini sebuah kesalahan dan kemaksiatan dan dosa. Makanya kalau orang dinasihati, Anda melakukan kesalahan yang besar, iya Ustaz, Ana paham, dan dia tahu kalau itu kesalahan, ya, akhirnya apa? Mudah untuk ditaubati. Tapi orang yang melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ajak Anda harus taubat dari perbuatan ini. Kenapa? Karena perbuatan ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, dia mengatakan, madai aku taubat, aku melakukan kebaikan. Aku berzikir kepada Allah. Masa zikir dilarang? Ya, masa zikir dilarang? Masa sholat dilarang? Masa saya sedekah dilarang? Saya melakukan kumpul-kumpul ini, saya ngasih sedekah. Ya, akhirnya inilah yang susah untuk ditaubati. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu mudah untuk ditaubati, sementara kebid'ahan, melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu susah untuk ditinggalkan kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya.
Kemudian yang ketiga, syarat taubat nasuha adalah an ya'taqidal azma ala alla ya'uda ilaihi. Ya, punya semangat untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan itu. Ya. Jadi dia memunculkan di dalam jiwanya untuk selalu meninggalkan perbuatan itu. Ya. Karena ini merupakan kemaksiatan. Ya. Ketika mau kembali dan ada wasilah, ada sarana untuk melakukan perbuatan tersebut, dia hindari. Ini tekadnya kuat. Ya, mohon maaf contohnya mungkin ya. Ketika ada orang yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rokok, kemudian ada orang yang bertaubat dari rokok, maka dia harus meninggalkan sarana untuk dia melakukan rokok itu. Di antaranya adalah kumpul-kumpul dengan teman-teman yang perokok. Karena kalau kumpul susah nian. Kalau sudah kumpul sama teman-teman yang sesama ahli hisab. Ahli hisab. Kita nak ninggal ke susah. Kenapa? Karena kumpulannya masih. Tapi kalau dia punya semangat, ya ketika ada teman-teman yang berkumpul, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Pak yuk kumpul, oh iya adu gawe. Wong Palembang, adu gawe. Ya. Jadi itu semangat untuk meninggalkan daripada perbuatan yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga syarat bagi orang yang akan melakukan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan, wa idza kana dzanbu yata'allaq bi huquqil adamiyyin fayudhafu ila ma taqaddama syartun rabi'un wa huwa an yaruddal huquqa ila ahliha in kanat amwalan aw yastabihahum minha idza kanat ghibatan lahum aw kadziban alaihim. Dari tiga syarat yang demikian ditambahkan satu syarat apabila dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia. Apabila dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka harus minta maaf atau minta dihalalkan. Kenapa? Karena kedzaliman kepada manusia ini lebih berat daripada kedzaliman kepada Allah. Kedzaliman kepada manusia akan tetap diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Makanya di antara para ulama ya, mereka mengatakan 70 dosa antara hamba dengan Allah lebih mudah daripada satu kedzaliman antara manusia dengan manusia. 70 dosa seorang hamba dengan Allah lebih baik daripada satu kedzaliman antara manusia dengan manusia. Kenapa? Karena dosa dengan Allah itu minta ampunnya gampang. Taubat benar-benar. Taubat nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kalau dia sudah ngumpul banyak ke dosa-dosa, ya, kita minta ampun kepada Allah, minta taubat sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah. Kalau sungguh-sungguh, bukan taubat sambel. Tapi dosa kepada manusia, walaupun minta ampun sama Allah, Allah mengatakan nanti dulu. Harus selesaikan dulu itu. Berkaitan dengan hutang piutang, bayar. Kenapa? Karena hutang piutang itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang soleh kayak apa, pahalanya banyak kayak apapun, kalau dia masih ada hak dengan orang lain, masalah utang piutang, masalah kedzaliman, maka harus diselesaikan di dunia sebelum nanti diselesaikan di akhirat. Diselesaikan dunia dengan berbentuk duit ataupun permohonan maaf. Diselesaikan di akhirat dengan acara apa? Dengan cara memberikan kebaikan dan pahala kita. Kita punya kezaliman dengan orang lain. Di hari kiamat dia nuntut kepada Allah, ya Allah dia berbuat zalim kepadaku dulu di dunia. Akhirnya apa? Allah ngambil pahala kita dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Allah ngambil pahala kita
diberikan kepada orang yang kita utangi tadi. Makanya orang-orang yang berbuat kezaliman dengan manusia, kalau tidak sempat terselesaikan di dunia, dia akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Ya, makanya sebelum ajal datang, kalau ada hubungan kezaliman kepada manusia, maka harus kita selesaikan, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada kezaliman kepada manusia yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian wahai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian termasuk orang yang beruntung. Ya. Karena orang yang bertaubat kepada Allah, Allah ampuni, maka dia beruntung terhadap dirinya sendiri. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada mereka orang-orang kafir wahai Muhammad, in yantahu, kalau mereka menyelesaikan dari perbuatan kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ada orang-orang kafir, ya, orang kafir, orang non-muslim masuk Islam, ini orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena orang-orang kafir yang masuk Islam, orang yang sebelumnya non-muslim masuk ke dalam Islam, maka pahala-pahala yang dilakukan di waktu kafir itu dibawa ke dalam agama Islam, sementara dosa-dosa yang dia lakukan di waktu kafir tidak disebut sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, maka orang-orang kafir yang masuk dalam agama Islam, mereka orang yang berakal, orang yang beruntung, karena pahalanya dapat banyak, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu tadullu ala annal kufra wa huwa a'dhamu dzunub yaghfirullahu bitaubati minhu. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya kekafiran adalah dosa yang paling besar dan Allah ampuni kalau orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama belum tertutup pintu taubat, ya, Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia selama belum tertutup pintu taubat. Pintu taubat ditutup apabila yang pertama, ya, pintu taubat tertutup apabila yang pertama adalah nyawanya sudah di tenggorokan. Ya, orang yang sudah sekarat, ya, dia melakukan dosa. Dalam kondisi sekarat, dia minta, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah. Aku sudah mau mati, aku bertobat kepadamu atas kesalahan-kesalahanku, ya Allah. Ya, kata malaikat, ente sudah telat. Sudah telat, sudah mau is dead, baru minta taubat. Ya, kayak apa? Kayak siapa? Kayak Firaun. Ya, ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, baru, ya Allah, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat, ya, kata malaikat Jibril, ya, aku pengen nyumpel mulutnya pakai lumpur lautan. Kenapa? Karena takut Allah akan merahmati dia. Ya, kalau Allah Maha Perahmat. Tapi secara umum para ulama mengatakan pintu taubat masih terbuka apabila yang pertama, ya, nyawanya belum di tenggorokan. Yang kedua adalah belum terbit matahari dari barat. Ya, belum terbit matahari dari barat. Kenapa? Karena matahari apabila telah terbit dari barat, maka pintu keimanan, pintu taubat ditutup. Ya, pintu keimanan, pintu taubat ditutup. Orang yang masuk Islam pada saat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena munculnya matahari dari arah barat ini menunjukkan akan dekat waktu hari kiamat. Ini pol. Ya. Pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, matahari sudah terbit dari barat yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat akan datang. Ya. Wa kullu dhunubi duna hadha dzanbi fa hiya aula bil maghfirah idza tiba minha. Dan seluruh dosa-dosa selain kekafiran akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena seluruh dosa selain kekafiran dan syirik merupakan dosa yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala
untuk mengampuninya. Wal kabiratu idza kana laha haddun fid dunya wa uqima ala man irtakabaha kana dzalika kafaratan lahu. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbahagialah karena di dalam Islam bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, dosa-dosa yang ada hukuman di dunia, dan orang yang melakukan dosa besar kemudian ditegakkan hukuman di dunia, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan dosa besar atau ciri-ciri alamat dosa besar? Disebutkan pada kesempatan yang lalu, dosa besar adalah dosa yang ada hukuman di dunia, kemudian ada laknat Allah, ada kemurkaan Allah, dan yang keempat adalah dapat menghapuskan amal soleh. Ini adalah ciri-ciri dosa besar. Yang pertama, apa yang pertama? Ciri-ciri dosa besar. Yang pertama adalah adanya hukuman di dunia. Orang mencuri, potong tangan. Orang berzina, dicambuk atau dirajam. Ya. Kemudian perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amal-amal salehnya. Ini adalah hukuman di dunia. Adanya laknat Allah, adanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menghapus amal-amal saleh. Apabila seorang hamba melakukan dosa besar yang mewajibkannya untuk dia dihukum di dunia, maka orang yang telah dihukum di dunia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia menerimanya dengan ikhlas. Ya, dengan syarat dia menerimanya dengan ikhlas. Ada orang yang berzina, contohnya berzina, orang yang sudah menikah berzina, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Dia ikhlas menerimanya itu sebagai hukuman di dunia dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya. Maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang sudah diampuni. Tapi kalau dia tidak ikhlas menerima hukuman tersebut, maka ya tetap ada dosanya. Ya. Sebagaimana kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang wanita dari Bani Ghamidi. Ya. Suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni." Wahai Rasulullah, sucikan aku. Kata Rasulullah, "Apa yang kau lakukan?" Dia mengatakan, "Laqad zanaitu." Aku telah berzina ya Rasulullah. Sedangkan dia pernah menikah. Akhirnya Rasulullah noleh, menghindar dari wanita itu. Wanita itu mendatangi lagi Rasulullah dari arah yang di hadapan Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, sucikan aku." Sampai 3 kali, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, karena iba dengan wanita tadi, Rasul mengatakan, "Lahirkan dulu anak yang ada di kandunganmu." Akhirnya setelah melahirkan anak tersebut, ya, dalam waktu yang lama, 9 bulan, setelah melahirkan datang lagi ibu tersebut dengan membawa gendong bayinya yang masih baru lahir. Dan mengatakan, "Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang dulu pernah meminta disucikan olehmu karena perbuatan zina, dan engkau tolak. Nah sekarang ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Sekarang ya Rasulullah, tahir, bersihkan aku." Maka kata Rasulullah, "Susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Insyaallah. Rasulullah menunda. Ya, Rasulullah menunda dari perbuatan, ya, dari hukuman kepada wanita tadi. Setelah genap dia menyusui 2 tahun, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang dulu datang kepadamu berzina, kemudian engkau perintahkan aku untuk melahirkan. Kemudian ketika aku datang setelah melahirkan, engkau perintahkan aku untuk menyusui. Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang anakku sudah kulepas sudah disapih dari persusuannya, dan sekarang sucikan aku ya Rasulullah." Baik, kata Rasulullah. Lantas dilaksanakan hukuman, yaitu rajam. Ya, dikubur setengah badannya dikubur, kemudian dilempari dengan batu. Siapapun boleh melemparinya.
Akhirnya salah seorang sahabat Khalid bin Walid, dia mengambil batu yang besar dan dilemparkan ke kepala wanita tadi dan pecah dan mati. Ya, dilempar dengan batu yang besar, kemudian kepalanya pecah, darahnya muncrat. Dan Khalid bin Walid, ya, dia mengecam perbuatan wanita tadi, wahai pezina. Wahai pezina. Akhirnya Rasulullah marah, ya Khalid, fa innaha tabat taubatan. Wahai Khalid, jangan engkau mencela dia. Dia telah berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya taubatnya dia dibagi kepada seluruh penghuni Mekah, lakafathum, maka akan mencukupi orang-orang yang ada di Mekah, di Madinah. Ya. Taubatnya seorang wanita apabila dibagi untuk semua penduduk Madinah, maka akan mencukupi kepada penduduk Madinah. Artinya dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dia ingin disucikan dari perbuatan dosa tersebut, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Ini orang yang gentle. Ini orang yang gentle, mengakui kemaksiatan yang dilakukan. Dan dia hidupnya untuk mencari rahmat Allah, untuk mencari ridho Allah. Ya. Melakukan dosa berani tanggung jawab. Ya. Tapi manusia zaman sekarang, ya, melakukan dosa lari. Dia tidak mencari rahmat Allah, dia tidak mencari ridho Allah, tapi dia mencari ridho manusia. Padahal lebih baik dia mati dalam kondisi yang terpuji, ya, dengan membawa rahmat Allah, dengan membawa ampunan Allah, daripada dia masih di dunia, ya, masih berlumuran dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang telah melakukan dosa besar kemudian diberikan hukuman di dunia, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kana dzalika kafaratan lahu, dan ini merupakan kafarah bagi orang yang melakukan dosa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna iqamatal hududi inda ahli sunnati wal jamaah fiha jabrun naqsi wa fiha aidan al jazaru liman uqima alaihi haddu wa ghairuhu an fi'li tilkal kabirah. Ya. Karena ditegakkannya hukuman itu, ya, menurut Ahlus Sunnah adalah menyempurnakan sesuatu yang kurang. Seorang yang melakukan dosa besar, ini dia membawa dosa. Dan dia memiliki kekurangan dalam hidupnya, dalam pahalanya. Ketika dilakukan hukuman kepadanya, maka imannya dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tebusan dari perbuatan dosanya, dan juga sebagai efek jera untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini manfaat hukuman Islam. Ketika diterapkan hukuman Islam, mencuri sesuai dengan hukumannya dipotong tangannya, berzina dicambuk ataupun dirajam, maka ini menjadi efek jera kepada orang lain yang akan melakukan hal serupa. Dia mikir, kalau saya nyuri, tangan aku lepas, takut. Kalau saya korupsi, tangan saya dipotong, takut. Tapi kalau tidak dilakukan hukuman sesuai dengan Islam, maka apa yang terjadi? Maling, burung, masuk penjara, keluar dari penjara, maling lebih sadis lagi, lebih pintar lagi. Ya. Kenapa? Karena di penjara itu dia belajar. Dengan siapa? Dengan maling senior. Kamu ngapu masuk penjara? Aku maling burung, Pak. Goblok dengan kamu maling burung. Nyolong itu yang besar sekalian. Ya. Bagaimana caranya? Aku ajari. Tapi kalau dipotong tangannya, mikir dia. Ya, ini sebagai acuan, ya. Ini sebagai acuan dan juga sebagai teguran untuk kita semuanya, bahwasanya hukum Islam ini adalah hukum yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kemudian wa yadullu lidzalika haditsu Ubadah ibn Samit. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya orang yang telah ditegakkan hujjah, hukuman, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang dibawakan oleh Ubadah bin Samit, bahwasanya anna Rasulullah SAW qala wa hauluhu isabatun min ashabihi. Di sekitar Rasulullah itu banyak sahabat-sahabatnya.
Rasul mengatakan, "Bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarallahu fa huwa ila Allah in syaa'a fa'anhu wa in syaa'a aqabahu fabaya'nahu 'ala dhalika." Ya, ketika terjadi baiat ridwan, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya Rasul mengatakan, "Bayi'uni, baiatlah kalian kepadaku untuk apa? Untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, kemudian tidak berkata dusta, kemudian tidak melakukan perbuatan yang keji di antara lidahnya ataupun kakinya, kemudian tidak berbuat wala ta'su fi ma'ruf, dengan bermaksiat dalam kebaikan. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang menepati sumpah ini, baiat ini, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar, kemudian dia diberikan hukuman di dunia, maka itu sebagai tebusan dari perbuatan dosa besar tersebut. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan tidak diberikan hukuman di dunia, maka hukumannya nanti dikembalikan kepada Allah. In syaa'a fa'anhu, kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni, wa in syaa'a qabahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghukumnya. Fabaya'nahu 'ala dzalika, kemudian kami pun berbaiat terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah dosa yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini itu adalah kesalahan walaupun dia telah melakukannya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Abbad ketika mengomentari ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani adalah as-saghairu tukafiru bi'amali salihah bi'ijtinaba'il kabair. Bahwasanya dosa-dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan amal-amal saleh dan juga selama dia meninggalkan dosa besar. Ya. Sebagaimana penjelasan waktu itu, bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa-dosa besar, yang kedua adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Dan dosa-dosa kecil ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal saleh dan dia menghindari dosa-dosa besar. Apa contohnya dosa kecil? Ya, contohnya dosa kecil ya mungkin kita keluar dari rumah, ya, mau ke masjid, mau sholat, ternyata ada pemandangan lewat. Pemandangan bukan pemandangan diem, pemandangan bergerak. Makhluk halus. Ada makhluk halus lewat. Dak dijingo kata wong rezeki. Dijingo dosa. Ya. Itu dosa. Ya, baru keluar rumah lah dapat rezeki, lah dapat dosa. Bagaimana cara menghilangkan dosa ini? Ya dengan cara amal soleh. Ya, kita melakukan salat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka amal-amal soleh tersebut itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan ketika kita tidak sadar. Selama menghindari dosa besar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika suatu ketika Ali bin Abi Thalib itu noleh melihat seorang wanita yang cantik. Kemudian Rasulullah palingkan wajahnya. Kata Rasulullah, "Ya Ali, an-nadratu ula laka, an-nadratul ula laka wa nadratus tsaniyah 'alaika."
Pandangan pertama itu untukmu rezeki katanya. Tapi kalau pandangan kedua dan seterusnya itu dosa bagimu. Artinya ketika kita melihat ya antara rezeki dengan dosa itu, ya, antara rezeki dengan dosa, maka jangan diulangi. Kita sudah noleh sekali, ya, sekali toleh itu rezeki katanya. Tapi jangan juga salah dipahami. Kata Ustaz itu pandangan pertama rezeki. Maka ketika pandangan pertama tidak lepas-lepas. Ya, itu pun dosa. Ya, tapi kalau tanpa dia sengaja melihat sesuatu, ya sudah tinggalkan. Maka itulah dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang dilakukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang untuk kalian, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian dan akan kami masukkan kalian terhadap sebuah tempat yang indah, tempat yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warawa Muslim fi sahih an Utsman bin Affan. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Utsman bin Affan dari Imam Muslim, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min mi'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ta kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Tidaklah seorang muslim dia menghadiri sholat jamaah di masjid, ya, menghadiri sholat jamaah di masjid. Kemudian sebelumnya dia berwudu dengan wudu yang baik. Kemudian dia melaksanakan sholat dengan khusyuk yang baik. Kemudian dia menyempurnakan rukuknya. Maka amalan-amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan selama dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lainnya, ya, ketika seorang datang berangkat dari rumahnya, di rumahnya sudah wudu, kemudian dia berangkat ke masjid, jalan kaki, niatnya untuk sholat, bukan niat ke masjid untuk janjian dengan temannya, tapi niatnya untuk sholat. Maka kata Rasulullah, ya, ketika dia mengangkat kaki kanannya akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengangkat kaki kirinya dihapuskan dosa-dosanya. Jadi berapa langkah yang kita langkahkan dari rumah sampai ke masjid itu semuanya adalah mengangkat derajat dan juga menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Ini sahih. Ya. Ketika wudu, seorang membasuh wajahnya, membasuh tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang dia lakukan di area wajah. Ketika dia membasuh tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang dia lakukan, ya, dengan menggunakan tangannya. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. Salat satu dengan salat yang lainnya, salat wajib satu dengan salat wajib yang lainnya, kemudian Jum'ah satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Ya. Dengan syarat, apa syaratnya? Idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dia meninggalkan dosa besar. Jadi dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh adalah dosa-dosa kecil. Was-shaghir, akan tetapi was-shaghiratu takhdamu wa ta'dhumu idza usirra 'alaiha. Akan tapi ketahuilah bahwasanya dosa-dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Wal kabiratu tatada'alu wa tatalasha idza nudima ala finiha
Dan sebaliknya, dosa besar bisa menjadi kecil bahkan hilang apabila ada penyesalan ketika melakukannya. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dia melakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila dia setelah melakukannya dia kendalikan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan dosa kecil tapi terus, maka dosa yang kecil tersebut akan menjadi dosa besar. Ada orang yang melakukan dosa besar sekali, kemudian dia menyesali, kemudian dia istighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lama-lama dosa yang tadi besar akan berubah menjadi kecil atau bahkan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu Isya. Masih ada waktu? Baik. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yang berkaitan dengan ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani adalah idza matal muslimu murtakiban kabiratan wa lam yatub minha fa inna amrahu ila Allah taala in syaa'a adzabahu wa in syaa'a fa'anhu. Seorang muslim yang melakukan dosa besar, seorang muslim yang melakukan dosa besar kemudian dia mati dan belum bertaubat kepada Allah, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang melakukan dosa besar dan mati belum sempat bertaubat kepada Allah, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak Allah akan ampuni, kalau Allah berkehendak Allah akan mengadab orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Dan ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Ini dosa-dosa besar apabila dilakukan dan belum ditaubati dan dia mati, maka dikembalikan kepada Allah urusannya, kecuali syirik. Orang yang berbuat syirik maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula hadis dari Ubadah bin Samit bahwasanya, "Wa man asaba min dzalika syai'an summa satarallahu fa huwa ila Allah in syaa'a fa'anhu wa in syaa'a qabahu." Barang siapa seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, kemudian Allah tutupi dosa tersebut, maka perkaranya akan dikembalikan kepada Allah. Apabila Allah berkehendak Allah akan ampuni, dan apabila Allah tidak berkehendak maka Allah akan azab dia sesuai dengan dosa yang dia lakukan di dunia. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.